Namaku Indri, dan malam itu, aku, Andi, dan Rara berangkat menuju sebuah desa kecil di pinggiran Klaten, Jawa Tengah. Kami bukan pemburu hantu. Kami hanya ingin membuat dokumentasi tentang ilmu santet kuno Jawa, yang katanya bisa membunuh seseorang tepat setiap 1000 hari sekali. Kami tiba saat senja hampir habis. Jalanan desa itu sepi. Hanya suara burung malam dan langkah kami yang bergema di jalan tanah. Setiap rumah yang kami lewati tampak kosong. Sampai akhirnya, di ujung desa, kami menemukan rumah kayu tua dengan satu lampu kuning berkelap-kelip di terasnya. Orang yang kami cari sudah menunggu. Namanya Sulastri, perempuan paruh baya, wajahnya pucat, matanya sembab. Dari cara ia menatap, aku bisa merasakan sesuatu yang berat. Seolah ia menyimpan cerita yang ingin keluar tapi takut diceritakan. Perempuan tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Rini, penjaga rumah keluarga Atmojo, korban pertama santet Seudino. Dia mempersilahkan kami menginap, tapi dengan satu syarat. Jangan ada yang keluar rumah setelah tengah malam. Kami tertawa kecil, menganggapnya cuma peringatan mistis biasa. Tapi ketika kami menaruh barang di ruang tamu, aku sadar. Setiap foto di dinding rumah itu wajahnya digosok hitam. Seolah tak ingin dikenali. Bima berusaha membuka salah satu kamar terkunci di belakang, dan dari dalam keluar bau busuk menusuk. Mbah Rini langsung menegur keras. Jangan dibuka. Di sana, tempat air jenazah terakhir dimandikan selama 1000 hari. Kami terdiam. Malam itu kami makan seadanya. Lalu duduk di ruang tamu sambil mendengarkan Mbah Rini bercerita. Katanya, dulu seorang perempuan bernama Nyi Ratmi Atmojo terkena fitnah dan diserang oleh seorang dukun iri hati. Dukun itu mengutuk keluarganya selama 1000 hari penuh. Satu jiwa akan mati setiap kali ayam berkokok menjelang pagi. Dan kutukan itu belum pernah benar-benar berhenti. Pukul 12 malam. Kami semua belum tidur. Andin dan Vira sibuk merekam footage, sementara Raka dan Yoga menata alat. Tapi dari arah kamar terkunci tadi, terdengar bunyi ketukan pelan 3 kali, lalu sunyi. Bima mendekat sambil membawa senter. Mungkin tikus. Namun, saat cahayanya menyorot ke celah bawah pintu, ada bayangan kaki perempuan berdiri diam. Padahal tak ada siapapun di dalam. Tiba-tiba terdengar suara lirih. 1000 hari belum selesai. Kami semua mundur. Mbah Rini yang mendengar teriakan kami datang sambil membawa dupa, lalu berbisik, "Kalian tak seharusnya datang ke sini malam ini. Hari ini, hari ke-1000,
Hari ke-1000, itu berarti malam terakhir kutukan bekerja. Tapi kenapa rasanya justru baru dimulai? Sejak subuh, udara di luar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bunga melati yang kemarin masih segar, kini semua layu. Dan di dapur, panci air mendidih sendiri tanpa api. Raka mencoba keluar untuk mengambil gambar di halaman. Tapi begitu dia melangkah keluar, kabut tebal menutupi seluruh pandangan. Dan dari dalam kabut itu, terdengar suara perempuan menangis. Ia kembali berlari masuk, wajahnya pucat. Aku lihat seseorang berdiri di tengah sumur. Mbah Rini menatap kami satu persatu, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kutukan itu mencari pengganti." Kami memutuskan untuk melihat rekaman kamera yang dipasang sejak malam pertama. Tapi anehnya, sebagian besar file hilang sendiri. Dan yang tersisa hanya satu video dari ruang tamu. Di sana terlihat Mbah Rini berdiri di depan cermin, tengah malam, menyebut satu nama berulang kali. Ratmi, Ratmi, Ratmi. Dan di belakang bayangannya, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membisu. Vira pingsan melihatnya. Andin menangis histeris. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi mulai saat itu, setiap kali aku memandang cermin, selalu ada noda hitam di belakangku yang tak bisa hilang meski aku lap berkali-kali. Malam ke-6 kami semua tak berani tidur. Tapi entah kenapa, sekitar jam 3 pagi, Yoga tiba-tiba tidak ada di kamar. Kami mencarinya ke seluruh rumah. Suara seseorang memanggil pelan. "Indri, tolong aku." Itu suara Yoga. Sampai mendengar suara dari arah sumur belakang. Tapi ketika kami menyorotkan senter ke dalam sumur, yang terlihat hanyalah wajah perempuan dengan mata hitam besar, menatap ke arah kami sambil tersenyum. Kami semua menjerit. Dan seketika listrik padam. Gelap total. Suara Mbah Rini terdengar dari ruang tamu. "Kalian sudah melihatnya, sekarang dia tak akan membiarkan kalian pergi." Keesokan paginya, kami bergegas keluar untuk mencari pertolongan. Tapi desa itu kosong. Tak ada satu pun rumah terbuka. Tak ada ayam, tak ada suara manusia. Hanya jalan berdebu dan bau dupa terbakar.
Bima berlari ke mobil, tapi semua ban mobil kempes. Dan di kaca depan tertulis dengan arang, 1000 hari berikutnya, dimulai hari ini. Raka mulai panik. Andin menangis. Vira terus membaca doa. Dan aku mulai merasa dunia ini seperti jebakan. Mbah Rini berdiri di teras rumah sambil memegang kendi tanah liat, berkata, "Kutukan Sewudino tak bisa dihapus. Hanya bisa dipindahkan." Kami semua memutuskan untuk pergi meski apapun yang terjadi. Tapi sebelum sempat keluar dari gerbang desa, kami melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, mengenakan kebaya putih lusuh, dan di tangannya membawa kendi yang sama seperti milik Mbah Rini. Ia menatap kami, lalu berkata dengan suara lirih, 1000 hari sudah cukup. Kini giliranku tenang. Setelah itu, semuanya gelap. Ketika kami sadar, kami sudah berada di luar desa. Mobil kami di pinggir jalan, dengan mesin masih menyala. Kami selamat. Tapi, semua rekaman hilang. Dan yang lebih aneh, Mbah Rini tidak pernah tercatat sebagai warga manapun di peta desa itu. Sampai hari ini, aku masih sering bermimpi berada di rumah itu, di depan sumur yang sama, dan mendengar suara yang sama berbisik di telingaku. Santet Sewudino belum berakhir.